Gagal total, Kadrun malah menuduh balik. Ditulis oleh Panjatha di sewar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Makhluk kasat mata yang kita sebut sebagai Kadrun ini memang aneh bin ganjil. Dibilang gila enggak, dibilang enggak gila ya enggak juga. Maka para ahli pasti bingung menggolongkan Kadrun ini sebagai virus varian mana. Yang pasti kalau sudah jadi Kadrun otomatis akan jadi bodoh. Lihat saja si Repli Harun yang kabarnya ahli hukum tata negara. Sejak Kadrun pernyataan dan status-statusnya di medsos hanya bikin kita bingung karena tidak selaras kaidah-kaidah hukum. Di masa pandemi ini Kadrun menggila, didorong dan dimanfaatkan gerombolan radikalis, mahasiswa yang kurang pandai. Ada yang bergabung dengan Kadrun untuk membuat situasi pandemi jadi kisruh. Pandemi yang mestinya mudah diatasi dengan kesadaran semua orang jadi sulit karena Kadrun merecoki dan membuat gaduh lewat oknum penceramah agamanya. Belum lama ini Kadrun dibodohi bahwa COVID-19 itu tidak ada di tempat ibadah. COVID-19 itu adanya di rumah sakit. Artinya oknum ini menyuruh umat tetap beribadah sebagaimana biasa, baik di tempat-tempat ibadah maupun di acara-acara keagamaan. Ini fatal sebab hanya akan meningkatkan jumlah orang yang terpapar COVID-19. Bila yang terpapar semakin bertambah dari hari ke hari, maka rumah sakit jadi penuh. Nakes akan kewalahan merawat pasien yang berakibat tingginya jumlah pasien yang meninggal dunia. Semua orang cemas dan mengkhawatirkan tingginya angka kematian karena COVID-19 ini. Sementara, oknum penceramah agama yang menipu umat dengan mengatakan COVID-19 tidak ada, malah dibiarkan berkoar-koar seenaknya. Itulah Kadrun dengan segala kedunguannya, namun kerjanya membodohi banyak orang dengan ajakan sesatnya. Sudah pasti oknum seperti ini akan masuk ke neraka sebab dengan sengaja menipu banyak orang. Kasihan umat yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya, akhirnya turut terperosok masuk neraka. Kadrun sudah terkenal dengan hobinya sebagai penyebar fitnah, hoax dan adu domba. Di masa kampanye Pilpres 2014 dan 2019, hal ini sudah terbukti dengan gamblang. Isu PKI digulirkan masif untuk menyerang lawan, namun tak satupun PKI yang dapat mereka tunjukkan. Lalu di Karawang, Jawa Barat, ada sekelompok ibu-ibu pepes yang rajin berkampanye door to door bahwa jika Jokowi yang terpilih lagi menjadi presiden, maka azan akan dilarang, aktivitas beragama akan dilarang, bahkan cowok akan diperbolehkan kawin dengan cowok, cewek kawin dengan cewek. Percaya sama saya, seperti itu kata seorang ibu pepes saat mengumbar kesesatan itu di depan warga yang lugu. Tidak asal nulis, sebab videonya waktu itu sempat viral. Ada ibu pepes mengenakan celana jeans dan berkerudung, sebab kalau tidak tampil agamis pasti tidak akan dipercaya warga. Santer disebut bahwa ibu-ibu ini binaan Mr. Zong, penyebar fitnah, hoax, menipu banyak orang. Itu sifat dasar kaum Kadrun, dan yang lebih menakutkan adalah mereka juga hobi menuduh balik. Ini terbukti ketika aksi demo 24 Juli 2021 yang diberi tajuk Jokowi Endgame. Itu gagal total alias gatot. Rencana dan seruan aksi ini sudah menyebar di medsos. Selain menyerukan massa turun ke jalan-jalan memprotes PPKM, mereka juga mencatut nama dan lambang sejumlah organisasi. Lambang itu dicantumkan dalam sanduk seolah-olah mereka juga ikut sebagai penggagas. Belakangan diklarifikasi bahwa organisasi profesi itu tidak tahu menau dan tidak pernah mau terlibat dalam aksi yang dimaksudkan untuk melengsarkan Jokowi itu. Sadis dan laknat memang tipu daya para Kadrun itu. Tapi bagi Kadrun, hal-hal yang berpotensi menjadi rusuh massa dan bencana kemanusiaan itu bukan masalah. Sebab tabiat mereka memang seperti itu, suka menari-nari di atas penderitaan dan kesulitan orang lain demi tercapainya tujuan. Hal ini sudah diperlihatkan secara gamblang oleh Partai Demokrat. Kembali ke soal aksi demo yang gagal itu. Aksi itu gagal sebab sudah terdeteksi oleh intelijen, sehingga dilakukan upaya-upaya tegas dan terukur supaya tidak sampai terjadi. Masalahnya ini pandemi, di mana kerumunan massa diharamkan demi mencegah menggilanya penularan COVID-19. Bila bukan sedang pandemi, tentu tidak akan dilarang melakukan aksi unjuk rasa. Sebagaimana telah sering dilakukan warga yang didompleng para Kadrun beberapa waktu lalu, misalnya demo menuntut dibatalkannya Undang-Undang KPK, masih ditolerir sekalipun banyak terjadi perusakan. Hal yang sama dengan aksi demo memprotes Undang-Undang Omnibus Law, semua ditolerir saja. Namun tidak lantas semua tuntutan itu dipenuhi, sebab Undang-Undang Omnibus Law memang bermanfaat untuk jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Adapun aksi demo 24 Juli 2021 yang gagal total itu malah dinyinyirin oleh para Kadrun sebagai ulah atau sandiwara pemerintah. Si Neno Warisman membuat akun dalam channelnya dengan judul Aksi 24 Juli Aksi Bodong. Siapa bohong, siapa corong. Tak perlu membuang waktu sia-sia untuk menonton videonya, sebab dari judulnya saja sudah terasa tendensiusnya. Fadlizon dengan nada kecewa mencuit, "Ini bukan malu dunia intelijen. Memangnya
Tak ada intel lagi, kok bisa heboh demo Jokowi endgame tapi tak ada demonya. Apakah ini gladi resik? Yang lebih dungu tentu saja Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Mahfud MD kena prank soal isu aksi demo 24 Juli 2024 yang gagal total itu. Menurutnya, pemerintah tidak sanggup mendeteksi keadaan sampai menyiapkan pasukan untuk mengamankan demo. Itulah para kadrun yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa aparat telah siap siaga mengantisipasi sehingga aksi demo yang dimaksudkan untuk menjungkalkan Jokowi tidak terjadi. Dan ketika harapan dan keinginan para kadrun berhasil digagalkan, para kadrun menuduh balik bahwa isu-isu demo itu hanyalah kerajaan pemerintah. Kadrun yang malang, dibilang gila enggak, dibilang enggak gila juga. Ya enggak, bagaimana menurut Anda? Membuka banyak gambar menaikkan elektabilitas, ditulis oleh Adin di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Riak politik seolah menghilang seiring melonjaknya pasien positif COVID-19. Sebelumnya sempat hangat Ganjar Pranowo disentil oleh PDIP karena dinilai terlalu berambisi jadi presiden. Padahal kader PDIP yang mempunyai elektabilitas paling tinggi memang Ganjar Pranowo. Selama menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar memang gampang dekat dengan masyarakat. Perilaku mirip dengan Presiden Jokowi yang senang berbicara, bercengkrama langsung dengan berbagai lapisan masyarakat. Gaya komunikasi seperti ini sangat disukai oleh masyarakat dibanding politikus yang berkomunikasi dengan masyarakat hanya memperbanyak gambar di berbagai sudut kota. Di tengah lonjakan pasien positif COVID-19, sekarang ini kita akan melihat dengan mudah berbagai foto tokoh politik perempuan dari PDIP yaitu Puan Maharani. Di daerah saya pun gambar beliau banyak terdapat di berbagai tempat. Ternyata hal ini berlaku di seluruh Indonesia karena katanya merupakan perintah dari pusat PDIP. Menurut kabar, seluruh anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di DPR Senayan Jakarta dikumpulkan. Ada titah yang harus dilaksanakan, menghiasi ruang virtual dengan baliho berfoto Puan Maharani sebanyak-banyaknya di setiap daerah pemilihan anggota dewan. Foto Puan harus berkelana. Tujuannya mendongkrak popularitas sang putri mahkota. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu digadang-gadang sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Perintah itu pun bocor, beredar di media sosial. Dari tangkapan layar dijelaskan baliho atau billboard foto Puan sudah harus terpasang mulai 15 Juli 2021. Fotonya pun seragam. Puan berbaju kebaya merah dengan narasi yang harus sama. Bagian atas bertuliskan kepak sayap kebinekaan dan logo PDIP. Seorang sumber dari anggota fraksi PDIP di DPR membenarkan perintah itu, namun dia meminta publik tidak mempermasalahkan. Dia berpandangan memasang foto dalam baliho merupakan kerja politik yang lumrah. Sumber ini lantas membandingkan dengan tokoh dari parpol lain. Foto mereka juga banyak terpampang di jalanan menjadi pemandangan banyak orang. Efek baliho di jalanan bermotif peningkatan popularitas, strategi lawas. Namun sejauh ini paling efektif agar masyarakat mengenal tokoh. Popularitas menjadi kunci penting meningkatkan elektabilitas. Namun perlu diingat bahwa penampakan foto tokoh politik tidak membawa dampak perubahan secara signifikan terhadap elektabilitas, termasuk Puan Maharani. Selama ini putri mahkota PDIP ini tidak terdengar namanya. Tidak ada berita Puan sering turun ke masyarakat. Jadi jika sekarang tiba-tiba gambarnya muncul di berbagai tempat, masyarakat tentu akan nyinyir dan langsung mengira bahwa munculnya gambar ini demi Pilpres 2024. Jika benar PDIP mengusung Puan Maharani untuk Pilpres 2024, saya kira PDIP terlalu mengambil resiko. Karena waktu 3 tahun untuk menjadikan Puan lebih populer dan menaikkan elektabilitas tidaklah cukup. Masyarakat akan lebih melihat orang yang lebih dulu dekat dengan rakyat dan senang terhadap tokoh yang langsung berbincang dengan rakyat. Karakter ini tidak terdapat di diri seperti Puan Maharani dan juga sang ibu yaitu Megawati. Karakter priayi memang tidak bisa dipaksakan untuk mendadak senang berbincang dengan rakyat. Karakter priayi juga ada pada diri SBY, AHY. Jika nanti di Pilpres 2024 pesertanya para priayi seperti AHY dan Puan, mungkin di antara mereka ada yang menang. Tetapi jika peserta Pilpres ada yang berkarakter merakyat seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo, karakter priayi akan sulit menang. Karena masyarakat sekarang ini sudah terbiasa dengan presiden seperti Jokowi yang senang menyapa rakyat secara langsung. Banyaknya foto Puan Maharani di berbagai lokasi sekarang ini saya kira akan mendapat respon yang kurang baik. Apalagi di masa pandemi di mana masyarakat membutuhkan kerja nyata, bukan malah diberi gambar.
Dalam survei terbaru SMRC dirilis Juni 2021, elektabilitas Puan Maharani belum menyentuh angka 2%, jauh di bawah nama besar seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Para politisi yang hendak memikat hati rakyat disarankan lebih banyak melakukan aksi nyata ketimbang promosi diri di jalan. Terlebih kondisi Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Para politikus harusnya turun langsung membantu rakyat, bukan kampanye melalui baliho saja. Dikhawatirkan, pendekatan menggunakan baliho tidak mendapat simpati masyarakat, hanya dilihat sebagai ambisi pribadi politisi untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Dalam situasi rakyat seperti ini, harapan mendapat simpati bisa berbuah antipati. Bagaimana menurut Anda?